Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan KKS Paroki Kelapa Gading Santo Yakobus. Malam ini kita akan berjumpa dalam acara Bulan Kitab Suci Nasional dalam pertemuan yang ketiga. Kali ini dibawakan oleh Ibu kita tercinta, Ibu Rosita, dengan subtopik Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Kita akan mendapat bacaan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita buka pertemuan ini dengan doa dahulu. Mungkin Ibu Eti bisa membantu. Siap. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, puji syukur dan terima kasih kami haturkan setiap saat atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terutama hari ini sampai sore ini kami boleh berkumpul di ruang virtual ini untuk boleh merenungkan dan mendalami sabda-Mu bahwa Engkau adalah Yesus yang selalu mendampingi kami, Yesus dalam suka duka kami, dan Yesus yang selalu mendampingi kami ketika kami menderita, terutama di dalam masa-masa sulit ini. Tuhan, berikanlah hikmat dan berkat-Mu agar pertemuan malam ini boleh menjadi membuka wawasan kami untuk selalu ingat bahwa Engkaulah sahabat dalam perjalanan hidup kami. Pakailah seluruh alat komunikasi agar pertemuan virtual ini dapat berjalan dengan lancar dari awal dan akhir, dan kami boleh meresapi sabda-Mu yang akan Kau bawakan lewat hamba-Mu yang terkasih, Ibu Rosita Joanna. Kami serahkan pertemuan ini, Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu dan di dalam perlindungan-Mu yang tiada habisnya. Doa ini kami sampaikan berkat perantaraan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Eti. Kita nggak usah nunggu lama-lama. Kita persilahkan Ibu kita tercinta, Ibu Rosita, untuk memulai acara ini. Dipersilakan Ibu Rosita. Ya, terima kasih Paulus, MC yang luar biasa. Terima kasih Bu Eti doanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di Zoom-nya KKS tiap Rabu malam. Saya share screen ya. Kali ini saya dapat tugas nih membawakan pertemuan ketiga ya. Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Yang pertama masih ingat nggak? Yesus sahabat bagi yang berduka cita. Yang kedua, Yesus sahabat bagi yang kehilangan. Ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Dan kali ini ayatnya adalah Lukas 10, 25 sampai 37. Ini perikop yang sangat terkenal dan sangat inspiratif. Karena Injilnya kita mesti mendengar, saya buat dalam bentuk video ya, supaya lebih inspiratif.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah, dan perbuatlah demikian. Inti dari perikop ini adalah ini. Intinya nih ya, Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang terbuka dan peka terhadap kesulitan orang lain. Dan yang kedua, sebagai murid Kristus, kita diajak untuk mengenali Kristus di dalam diri saudari dan saudara kita yang ditinggalkan atau tersisih. Dan yang ketiga, Tuhan yang hadir dalam diri sesama kita yang menggerakkan kita untuk mengasihi dan menerima semua saudara dan saudari kita. Intinya seperti itu, tapi sangat inspiratif dan mari kita lihat, kita dalami ya. Suatu ketika seorang ahli Taurat ya mencobai Yesus. Ahli Taurat itu kan sebenarnya jago tentang hukum-hukum Taurat kan. Tapi dia karena lihat Yesus tambah lama, tambah ngetop, mereka itu jadi nggak rela gitu. Nggak rela. Kenapa bisa tambah lama, tambah ngetop nih. Padahal anak tukang kayu gitu kan. Ternyata Taurat itu, bayangin ya, Taurat itu tuh ada 248 aturan dan larangannya 365. Berarti setahun nih, tiap hari ada larangan nih. Bisa keriting loh kita kalau ngikutin. Untung aja Yesus hadir, Yesus menggenapi hukum Taurat. Sehingga kita nggak usah nih jalanin kayak begini nih. Ya ampun kalau tiap hari ada larangan. Hukumnya begitu banyak ya kan. Makanya orang Taurat itu saking banyaknya otaknya hang.
otaknya hang. Jadi dia nggak tahu dari semua ini perintah mana yang paling penting, yang paling utama gitu loh. Untung aja Yesus hadir ke dunia, dia menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat ini digantikan dengan Yesus yang membawa kasih. Dan hukum Taurat ini kita tidak usah menjalankannya, tapi tetap aturan-aturan yang diberikan Allah Bapa itu digenapi sama Yesus ada di hati kita. Dan beserta Roh Kudus kita memiliki hikmat untuk mengetahui apa yang benar, apa yang salah sebagai pengikut Kristus. Tetapi itu semua kita perlu tekun. Kita tidak bisa ujuk-ujuk dapat gitu. Kita perlu tekun nih ya, supaya kita tidak sebagai ahli Taurat modern kan. Banyak kan sekarang ahli Taurat modern, hati-hati saja. Ini si ahli Taurat ini mencobai Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Si Yesus sewot, memang kemana-mana. Mereka mencari peluang supaya mendiskreditkan Yesus gitu loh, supaya Yesus kelihatan kelemahannya gitu loh. Nah, ini Lukas 26, Yesus jawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Dia jawab karena dia memang ahli kan. Nah, jawabannya ini nih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia tahu kan, tapi kadang-kadang dia tahu teori, dia tidak melakukannya. Nah, di sini kita lihat ya, Yesus ini sewot sama ahli Taurat. Apa yang lu baca, lu kan ahli Taurat, tapi coba kita renungkan, Yesus juga sewot loh sama kita. Kalau kita tiap kali bertanya, Yesus, engkau kemana? Kenapa doa aku tidak dijawab-jawab? Yesus kalau bisa jawab nih, kalau dia bisa hadir depan muka kita, dia akan bilang, apa yang lu baca di kitab suci, lu udah menurutin perintah? Gua belum, kata Yesus. Minta melulu. Sama, hati-hati. Kita nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah tahu firman Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan remahnya dalam hidup kita. Dengan kita baca, akhirnya bersama dengan Yesus, didampingi Roh Kudus, kita tahu apa sih maunya Yesus dalam hidup ini. Gitu. Jangan seperti ahli Taurat ini, dia hafal luar kepala, tapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ini coba kita renungkan. Yesus lagi di depan kita, ahli Tauratnya kita ganti nih dengan kita. Hei, Rosita, lu ya minta melulu ya, komplain melulu ya hidup lu ya, lu baca nggak, lu jalanin nggak perintahku, gitu ceritanya, kira-kira kayak gitu ya. Serem kan? Itulah, coba kita introspeksi diri, jangan banyak menuntut kalau kita tidak bisa menjalankan perintahnya gitu loh. Terus ya, kata Yesus kepadanya, setelah si ahli Taurat itu menjawab dengan komplitnya dan sangat sempurna itu, Yesus bilang, jawabanmu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah kan, apa yang kita baca, kita jalani enggak? Kalau engkau jalani, engkau akan memperoleh hidup. Hidup itu dalam arti hidup kekal maupun hidup kita di dunia ini bersama Yesus ada damai sejahtera. Karena kita mendapatkan remahnya dari firman-Nya itu gitu. Intinya kayak gitu. Makanya di sini saya kasih nih kata-kata Lukas 20 dalam kitab suci nih ya. Ini sangat penting. Kalau bahasanya itu bilang logos. Dengan kita baca tiap hari kita mendapat remahnya. Dengan kita mendapat remahnya, kita dapat melakukan kehendak Tuhan dan kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Terus, tetapi ahli Taurat ini masih keras kepala nih. Yesus udah sewot, dia masih nanya lagi, siapakah sesamaku manusia? Dia yang jawab sendiri, dia tanya lagi. Dia memang tujuan dia kan mau mencoba Yesus, bukan dia nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Ini pun terjadi sering sama kita ya. Kita pura-pura nggak tahu dosa kita.
Kita tuntut terus Yesus. Kenapa hidup gue begini? Kenapa gue begini? Kenapa begini? Ya, kita pura-pura nggak tahu. Padahal Yesus bilang, lu baca, lu jalanin apa yang aku perintahkan. Gitu loh. Nah, sekarang setelah ini Yesus pikir nih orang nih ya mesti dikasih contoh. Dia masuk ke satu perumpamaan. Karena kan seperti kita tahu ya, banyak orang tidak mengerti apa yang Yesus mau, akhirnya dia orang-orang tertentu dia kasih dengan perumpamaan gitu, supaya orang lebih menyimak. Nah, dia kan bilang nih ya, ada seseorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Secara ini ya, di peta ini kan seperti ini, tapi sebenarnya Yerusalem itu di atas, Yeriko itu di bawah. Saya sih pernah ke situ, tapi saya nggak pernah menyimak tuh. Yeriko di mana, Yerusalem di mana, saya tidak terlalu mengerti gitu ya. Tapi saya kira-kira beginilah. Yerusalem tuh di atas, Yeriko tuh di bawah. Jadi itu orang jalan dari Yerusalem turun ke bawah. Dan di sepanjang perjalanan ini bahaya tuh. Banyak rampok, banyak penjahat, banyak kejahatan gitu ya. Jadi intinya dari tempat yang suci Yerusalem turun ke tempat duniawi, itu turun ke lembah kekelaman. Nah itu, ini orang yang bersama Yesus, tapi dia telah menolaknya, dia turunlah. Dia lebih percaya, dia lebih menyukai duniawi. Hal-hal yang duniawi yang lebih nyaman, lebih bisa kita nikmati, ya kan? Ikut Yesus kan gendong salib katanya. Udah kita turun aja lah ke dunia lah. Jadi dia turun nih dari Yerusalem ke Yeriko nih, intinya nih. Di tengah jalan dia ketemu penyamun, dirampok, dipukul, dan ditinggal setengah mati. Nah ini mau menceritakan kita terpuruk dalam dosa. Sampai tidak berdaya dari tempat suci turun. Ini ceritanya nih orang yang sudah mengenal Yesus. Dia turun, dia berasa dia nggak nyaman ikut Yesus, banyak aturannya kan kalau lihat hukum Taurat banyak begitu. Jadi dia mau hidup enak-enak, mau hidup duniawi gitu. Akhirnya dia terpuruk hidupnya kan di sini kan, berjalan turun ke lembah kekelaman. Jadi sepanjang jalan itu memang tidak aman gitu. Itu pun kita, kalau kita sudah lepas dari Yesus, kita hidup di lembah kekelaman, itu luar biasa. Ya, kita telah meninggalkan terang, kita hidup dalam kegelapan. Lembah kekelaman itu gelap, nggak ada lampu, gelap, nggak ada terang Yesus. Jadi kita jalan tuh meraba-raba, mengharapkan kenikmatan dunia, meraba-raba gitu. Ya, terus ini ya. Nah, sekarang lihat di sini ya. Orang Samaria itu, korban itu ini nih. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita, ya kan? Orang eksiden, terus yang satu bilang, ya kan, biarin aja, nanti ini di kota nih, bukan di lembah tadi Yerusalem ke Yeriko ya. Ini saya lagi mau kasih gambaran hidup kita sekarang. Kalau kita lihat eksiden di jalanan, kita takut dong, jangan-jangan nanti gue disalahin, malah gue kena lagi. Udahlah, gue cuek aja. Ini sesamaku manusia nih, padahal dia cuek aja. EGP memang gue pikirin katanya. Terus ada orang, ini dua manusia nih ya, dua manusia, yang satu bilang memang gue pikirin, biarin aja, ntar juga ada yang tolong. Kalau yang ini satu bilang, tapi dia kan sesamaku manusia. Apa ya yang tadi homili aku dengar ya, lakukanlah, pergilah, engkau diutus. Ya, ceritanya mereka habis keluar misah nih, ceritanya dua cewek nih pulang dari gereja tuh, kita bayangkan di gereja nih ya. Yang satu gue pikirin, yang satu tadi Romo ngomong, pergilah engkau diutus. Dia kan sesamaku manusia. Kita berperang tuh, walaupun sama-sama pengikut Yesus, kita berperang loh. Kita mau nolong atau kita cuekin, urusan gue juga banyak, biarin aja, dia bukan urusan gue gitu. Tapi ini orang pinter, ya kan? Ya,
dia bilang, dia ingat nih, mungkin tadi khotbahnya ini nih, mungkin si Romo tuh di gereja tuh, orang Samarian yang baik hati gitu loh. Ya udahlah, gue mau jadi dia, tapi gue takut. Udah gue telepon polisi aja deh, telepon polisi. Hey, ada kecelakaan tuh, tolong tuh gitu. Saya pernah ngalami nih, begini, saya di jalanan lihat orang kayak gini, saya seperti dia nih, tapi saya nggak telepon polisi, saya panggil security, saya kasih uang, Pak tolongin tuh Pak tuh orang, tapi saya nggak tahu ya dibawa apa nggak sama itu security orang yang kecelakaan itu. Saya juga takut sih, memang di kota besar tuh maklum kalau kita juga mesti cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan-jangan kita yang kena, kita nggak salahin dia juga, di kota besar memang kayak gitu problemnya. Tapi saya juga mau jadi orang Samaria yang baik hati, saya panggil satpam, saya kasih uang, tolong tuh bantuin dia ya, bawa ke UGD ya, tuh saya tinggal jalan gitu loh. Karena memang di kota besar ini kita juga mesti smart gitu ya. Nah ini dalam perikop ini kita mau lihat ya tokoh-tokoh yang hadir di sini. Kita coba buat bahan renungan. Pertama, ahli Taurat nih, yang kemana-mana bawa hukum Taurat tuh ya, gayanya tuh ya. Jangan sampai kita kayak dia nih ya. Dikit-dikit orang dikhotbahi di jalanan di mana ya, belum disambit aja sama orang kita. Kedua, ya, ini ceritanya Yesus nih, dia lagi bertanya sama Yesus kan. Nah di sini ada tiga orang nih, imam, orang Lewi, orang Samaria, dan korban, ya kan? Ini nanti akan kita bahas ya dalam hari ini ya, tema ketiga ini ya, gitu. Jadi ya udah kita lihat selanjutnya ya. Nah, tokoh manakah aku? Ahli Taurat, imam, orang Lewi, orang Samaria, atau korban? Kita bisa nih, setiap saat kita bisa salah satu dari mereka. Kita nggak boleh arogan. Suatu hari kita bisa jadi ahli Taurat. Kerjanya kita merasa benar, orang lain salah. Dia salah tuh, kadang-kadang dikritik. Lu salah lu, itu bukan firmannya, bukan dia Lukas lu. Itu ada di Yohanes. Dia sampai lupa gimana berbuat kasih. Karena dia begitu ingat. Lukas ngomongnya gini, Yohanes gini. Ada nih orang kayak begini, hati-hati aja. Ya kan? Nah ini tadi imam. Tadi kan lihat kan dari video itu kan si imam bajunya udah keren, pakai baju imam ya kan. Kita kebayangan kita punya Romo kan pakai ini nih, apa sih namanya nih ya, jalan gitu kan. Dia cuma nengok aja, dia cuek. Najis. Saya kan orang suci, najis saya kalau kena lukanya dia jalan. Ntar juga ada yang tolong gitu kan dia pikirnya kan. Terus si orang Lewi nih. Orang Lewi itu siapa sih? Orang Lewi itu tiap hari itu ngurusin itu bait Allah. Kalau zaman dulu tuh ngurusin bait Allah. Kalau sekarang mungkin kita nih yang tiap hari hidupnya dari gereja, pagi ke gereja, siang ke gereja, malam ke gereja, itu sebelum COVID nih ya. Mungkin juga seperti itu. Nah dia keluar, dia lihat, dia cuek juga. Biarin aja, nanti juga ada orang lain, bukan urusan aku gitu. Nah orang Samaria ini datang, dia langsung dia tolong, dia bawa pakai keledainya, dia bawa ke rumah penginapan. Tetapi di sini ya, nah ini korban ini bisa aja kita nih, ya kan, pendosa, ya kan. Jadi di sini kalau saya lihat Santo Agustinus pernah membahas ya, orang Samaria itu adalah Yesus yang begitu berkorban inkarnasi ke dunia untuk menolong kita orang berdosa agar kita mendapatkan hidup kekal gitu loh, ya kan. Nah sebenarnya Yesus itu udah mengutus tuh para imam, ahli Taurat, orang-orang yang ini, tapi sebenarnya bukan Yesus, Allah Bapa nih udah mengutus ini. Lihat kan kalau di perjanjian lama kan, tapi tidak berdaya, orang itu tambah lama tambah berdosa, tambah jahat. Akhirnya dia utuslah anaknya dalam seperti orang Samaria ini yang mengatakan bahwa Yesus itu penuh kerahiman. Dia tuh korbannya ini kita nih pendosa, supaya kita hidup kekal. Karena orang-orang ini nih
udah diutus, tapi masing-masing itu punya prinsip sendiri, malah jadi nggak jalan lah misinya gitu ya, itu ceritanya. Nah ini akhirnya dia turun sebagai orang sama. Intinya di sini Yesus itu maha rahim. Dia menolong, dia tidak lihat orang agamanya apa, orang apa. Dia datang memang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Tetapi banyak manusia menolaknya, gitu loh. Menolaknya, akhirnya ya udah dia tidak bisa dapat hidup kekal nih, gitu loh. Tetap hidup dalam lembah kekelaman seperti yang tadi ya, gitu loh. Tuh imam tuh keren kan, bajunya keren, bajunya ini keren banget ya, mahal ini bajunya loh, ya kan? Kalau kita ziarah kita lihat kan baju-baju ini mahal-mahal kan ini. Gayanya lihat begitu imam. Dia udah keluar lihat orang luka gitu, dia mana mau bajunya ntar kena najis lagi. Ya kan? Nah, orang Lewi ini nih, dia ngurusin bait Allah. Ya, dia juga cuek kan. Nah, orang Samaria yang baik hati nah ini. Ya. Terus siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapat kita nih adalah sesama manusia dari orang-orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya, orang itu jawab, orangnya telah menunjukkan belas kasihnya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Gitu loh. Kita ini Yesus itu sahabat kita. Di saat kita susah, saat kita senang, saat kita menderita, saat kita kehilangan, Yesus sahabat kita. Tetapi Yesus itu tidak perlu turun sendiri sebagai orang Samaria untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dia memakai kita. Kita yang diutus Yesus untuk menolong orang, itu kitalah yang menjadi sesama buat mereka yang susah, ya, atau kita jadi perpanjangan tangan Yesus. Jadi mereka merasakan bahwa Yesus hadir dalam hidup mereka, dalam segala apa yang dapat kita berikan kepada mereka, gitu, ya. Tuh, ini kan saya kasih ini nih, saya dapat nih di YouTube nih, luar biasa kan, ini di Subway kayaknya di luar negeri ini, nggak tahu di mana. Kalau lihatnya orang hitam kayaknya di New York nih, ya kan? Ini orang hitam ini telanjang di musim walaupun di sana, walaupun musim panas pun telanjang begini kan juga bisa masuk angin kan. Dia copotin dia punya baju dia buat dia loh. Untung dia masih pakai kaos oblong ya. Dia copotin tuh dia kasih. Memang di sana banyak sekali orang-orang yang kayak gini, mengerikan memang. Tapi dapatkah kita menjadi sesama bagi ini orang? Siapkah kita? Yesus bilang, pergilah dan perbuatlah demikian. Go and do the same. Seperti orang ini, bisa nggak kita melakukan hal itu? Ya kan? Itu satu hal yang sangat memerlukan pengorbanan. Memang hari ini kita merayakan Bunda Maria yang berduka. Kalau kita membayangkan Bunda Maria, bayangin apa yang dia miliki. Dia hanya miliki ketaatan dan kesetiaan. Dia taat sama Allah Bapa, perintah Bapa, dan dia setia. Sepertinya kita ikut Yesus. Kita ikut dalam penderitaan Yesus. Kemarin gereja merayakan salib kan, salib suci. Salib itu kita lihat, kalau kita di Katolik kan lihat korpus, lihat Yesus ya, supaya mengingatkan kita Yesus tuh menderita, Yesus tuh benar disalib gitu kan. Sebenarnya apa sih maknanya? Maknanya ini, dia mau kita bersama dia, menggendong salib ya, untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Bukan berarti kita tiap hari ikut Yesus, terus kita tiap hari komplain, kita tiap hari mengeluh, tiap hari merintih. Bukan itu yang Yesus mau. Yesus mau pergilah dan perbuatlah demikian. Kita disuruh pergi seperti kita habis misa, pergilah engkau kuutus. Itu yang mesti
selalu kita ingat dalam hidup kita. Bukan kita diam, terus bukan kita yang perlu dikasihani orang, tapi kita mesti jadi orang yang memberi bantuan. Walaupun kita tahu kita nggak mudah, kita pun banyak masalah dalam hidup kita. Tapi percayalah, kalau kita bisa, walaupun kita ada problem, kita bisa membantu orang. Problem kita itu dibantu Yesus, digendong. Lebih ringan, coba lakukan. Saya sering mengalaminya. Aduh, ini urusan berat banget. Tapi saya tetap saya melakukan, do something gitu ya, perbuatlah sesuatu. Urusan itu pelan-pelan diberesin sama Yesus. Kalau Yesus udah beresin, luar biasa, dia kasih rewardnya. Bukan urusan aja beres, kita bisa amazing ya. Gua nggak minta segitu loh Yesus, saya tidak minta segitu, tuh dia kasihnya kok sebegitu besar gitu. Itu luar biasa. Yesus tuh tidak pernah mau berhutang sama kita, itu benar-benar luar biasa. Jadi di sini intinya ini ya, inti perikop ini dan inti pertemuan ketiga ini ya, jadilah tetangga bagi sesama, jadilah sesama bagi orang yang menderita, dan ya itu telah melakukan apa yang Yesus perintahkan, pergilah dan perbuatlah demikian, sehingga jujur kita bahagia, kita bisa memberi, kita bisa membantu orang, kita merasa berarti, kita bahagia. Dan urusan kita sadar nggak sadar diberesin loh sama Tuhan loh. Beneran. Itu saya ngalamin ya. Saya mau kasih satu contoh. Ini favorit saya nih ya. Video lagi nggak apa-apa ya. Inspiratif sekali. Dengan kereta mana pulang sendiri, mengikuti rasa rindu pada kampung halaman, pada ayah yang menunggu, pada ibu yang mengasihi. Duduk di hadapanku seorang ibu dengan wajah sendu terharu, penuh rasa haru ia menatapku, penuh rasa haru ia menatapku, seakan ingin memeluk dia. Lalu bercerita tentang anak gadisnya yang telah tiada karena sakit dan tak terobati. Yang wajahnya mirip denganku, yang wajahnya mirip denganku.
Gitu teman-teman ya. Terus tadi ya saya mau bertanya nih sekarang ya. Coba saya kembali dulu ke MC ya. MC udah siap nih. MC ada pertanyaan MC? Yang masih di mute. Masih di mute. Belum ada kayaknya. Ya. Gini saya sebelum masuk ke sharing, saya sharing dulu ya. Seperti gini ya. Kemarin saya suka jalan, sekarang tuh saya sering dari tempat saya nih jalan ke ujung kayak gitu ya, ke jalan raya itu kalau saya ada apa, saya sengaja mau olahraga gitu. Kemarin saya itu bawa uang sedikit karena saya mau beli nasi di depan situ, nasi campur gitu ya. Saya lagi jalan ya, saya lagi jalan nih, ada nenek-nenek jualan tisu, jualan air aqua gitu kan, nenek-nenek orang inilah orang pribumi gitu ya. Saya lihat dia lihatin saya gitu, saya kasih uang saya. Jadi saya nggak jadi beli nasi saya. Ya bagus juga sih bisa diet jadinya ya. Saya mau beli nasi campur sebenarnya. Saya kasih ke dia, tahu nggak dia ngomong apa? Ternyata dia Kristen loh, Yesus gitu loh. Saya sampai kaget. Jadi akhirnya saya nggak jadi beli, saya balik gitu kan ya, balik pulang kan. Jadi saya berasa, waduh, kita sebagai gereja, kita nih gereja nih, ya. Kita begitu nyaman, walaupun COVID gini kita nyaman, banyak sesama kita. Gereja juga dia yang tidak bisa makan. Uang saya itu diciumin sama dia loh. Saya sedih loh. Tapi saya cuma bawa sedikit uangnya gitu. Saya mau beli nasi campur tadinya. Jadi intinya kita itu mesti peka sama sekeliling kita. Nggak usah pikir yang gede-gede, kita mesti nyumbang kemana, itu ada urusan orang lain, sekeliling kita aja. Coba kalau kita ada waktu ya, kita jalan sekeliling rumah kita ini yang katanya Kelapa Gading ya, yang katanya ibaratnya middle class, banyak sekali. Itu saya kaget sekali, itu orang dia sebut-sebut Yesus. Berarti kemana gereja? Ayo kalau kayak gitu. Yesus bilang, pergilah, lakukanlah, engkau kuutus. Nah, kemana itu gereja? Kita masih ketemu sesama kita yang menyebut Yesus tidak punya uang untuk makan. Itu saya balik sambil sedih. Terus dalam hati saya, aduh, saya nggak apa-apa deh diet. Jadi saya punya niat sendiri nih. Seminggu sekali saya mau jalan keliling sini, saya mau ketemuin pemulung yang sekitar situ. Siapa tahu, memang kita nolong orang nggak boleh lihat agama ya, lintas agama ya. Karena memang mereka memerlukan. Tapi saya surprise kemarin, itu seperti kayak Yesus yang bilang ke saya, nih, gereja, ini aku nih pengikut Yesus, ini, tapi kemana gereja gitu loh. Saya terpanggil sih kayak begitu. Itu aja sharing saya. Terima kasih ya teman-teman. Siapa yang mau sharing silakan. Dipersilakan, mungkin ada yang mau sharing, atau mau menanggapi, atau mungkin mau bertanya. Apa nggak ada sama sekali? Kita selesai sampai di sini. Ya, Ayo. aku nah. Ya, Oke. Bu Sin, silakan Bu Sin. Kalau saya memang melihat cerita yang dibawakan oleh Ibu Rosita itu amat luar biasa. Seperti yang saya alami juga, awal-awalnya saya juga nggak kenal tentang yang artinya orang-orang di penjara. Itu saya sangat takut. Nggak mau dan nggak pernah seumur-umur bayangin tuh di penjara tuh kayak apa tuh nggak kepengenan. Tetapi suatu kali saya melihat orang cerita begini, kayak apa sih pengen ngelihat. Begitu saya melihat dan merasakannya itu,
aduh sengsaranya minta ampun. Nah, terus rupanya di situ ada satu pelayanan dari Kristen. Dia setiap kali bikin pelayanan tuh, bawa makanan, bawa apa, orangnya terbebas dari penjaranya itu. Nah, terus saya pikir, loh, berarti bisa menolong nih kita bikin seperti itu. Jadi saat ada pelayanan tuh, mereka-mereka itu boleh keluar dari kerangkeng-kerangkengnya untuk berkumpul di suatu aula tempat begitu. Awal-awal itu masih yang tempat jelek waktu itu. Terus saya pikir, oh kalau gitu saya boleh berbuat seperti itu dong. Bikin senang mereka boleh-boleh aja. Saya tanya-tanya, selidikin, apa yang harus saya bawa. Ya pokoknya ibu bawa pendeta, katanya bawa apa yang bisa bikin kuat iman supaya dia bisa bertobat, begini. Oh gampang deh dalam hati itu dia. Oh gampang lah panggil pastor kalau kita orang Katolik gitu. Saya panggil pastor. Tetapi pas waktu saya panggil pastor tuh saya bingung. Kalau kita cuma bawa firman aja, bawa misa ada begitu, mereka bagaimana gitu kan sukacitanya. Pastilah mereka juga dalam kunjungan kan pengen ada yang bawa bawaannya. Lalu saya mulai bergerak-gerak sama teman-teman. Waktu itu awalnya hanya saya membawa roti, beli roti homemade. Itu aja karena yang kepikiran hanya itu doang. Awal-awalnya saya bawa roti. Terus mereka sukacita. Lama-lama saya banyak berkoordinasi dengan teman-teman. Terus dapat banyak lagi, ngasih naik, bawa ngasih nasi, ngasih apa begitu. Disambut baik. Bu Sin, mohon maaf saya putus. Ya. Videonya dinyalain Bu Sin, biar enak lihatnya. Nah, internetnya gitu kan soalnya katanya. Oke. Terus saya merasakan kayaknya kok seneng banget gitu ya, orang-orang tuh yang banyak-banyak itu pada kesenangan. Terus awal-awal itu mereka pada berani-berani, pada minta-minta, Bu saya kurang ini, Bu kurang ini, kayak gini. Waduh mulai ketakutan saya juga waktu itu. Kok minta-minta begini? Nah, terus langsung saya bilang gini, maaf ya, saya datang ke sini hanya sekedar membawa imam kalau kau butuh untuk pengampun dosa, untuk menyambutkan ekaristi di sini, dan juga hanya bawa sekedarnya yang saya bisa bantu. Tapi kalau yang lainnya mungkin nanti kita koordinasikan dengan pengurus di sini. Gitu. Akhirnya mereka relief, diem, nggak apa lagi, udah cukup senang. Nah setelah itu kita berkelanjutan tuh Pak Paulus. Jadi sukacita saya itu seperti itu, walaupun saya nggak bisa ngasih banyak, tetapi saya bisa memberi banyak ke mereka lewat tangan orang lain yang saya gerak-gerakan. Dan dengan itu sampai sekarang bisa udah 16 tahun saya melayani di penjara itu. Ya puji Tuhan banyak orang yang tergerak seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sin. Yang lainnya bagaimana? Mungkin ada mau sharing juga seperti pengalaman Ibu Sin. Pak Paulus. Iya, Pak Toto. Saya bukan sharing, tapi masih menyangkut bacaan tadi. Boleh. Memang perumpamaan orang Samaria yang murah hati atau baik hati itu adalah perumpamaan yang terkenal dan abadi sepanjang zaman. Sudah 21 abad loh itu. Ya, masih tetap itu. Terus kebanyakan ya yang saya lihat itu, kenapa si imam dan orang Lewi selalu dijelek-jelekin? Ada apa dengan si imam dan si orang Lewi? Kenapa selalu dijelekin? Padahal kita harus lihat latar belakangnya dong. Ya, kenapa si imam dan orang Lewi itu nggak mau menolong si kurban? Pertama, imam dan orang Lewi itu adalah petugas bait Allah. Ini mau nanya, apa mau jelasin Pak Toto? Enggak, saya nambahin. Oh nambahin. Ya, soalnya si imam dan si Lewi ini kan selalu jelek aja. Padahal saya melihatnya enggak itu loh. Karena dia petugas gereja, petugas bait Allah, dia kan harus kudus, harus suci. Oh ya dari mana Pak Toto? Kenapa? Taunya kalau petugas bait Allah dari mana? Loh ya si imam kan yang melayani bait Allah. Orang Lewi kan tadi gambarnya dari Bu Rosita kan jelas. Itu si imamnya lagi bawa dupa, ya kan, bajunya bagus. Si Lewinya kan juga ngurusi, mungkin ya pokoknya ngurusi bait Allah kan harus suci. Dan kalau itu kan dia nggak boleh najis. Nah, orang Yahudi kan kalau menyentuh mayat ataupun kena darah orang lain itu jadi najis dan hukumannya berat.
dia hukumannya bisa 1 minggu nggak boleh masuk bait Allah, ditambah lagi harus ngadain apa, kurban apa-apa. Itu 1. Dia nggak boleh najis. Harus suci, harus kudus, karena dia melayani Allah. Kedua, mereka juga nggak mau mencampuri urusan si korban. Kenapa? Jangan-jangan si korban itu lagi kena penghakiman dari Allah. Ingat, hukum retribusi di orang Yahudi kan ada tuh. Kalau orang berdosa maka ia dihukum. Jadi kalau si imam dan si orang Lewi itu menolong si korban itu kan jadi najis, dan jangan-jangan dicap sebagai orang pengkhianat orang Yahudi. Itu ada di Sirak bab 12 ayat 4 sampai 7. Oke. Itu ya. Lalu yang ketiga, si korban ini jangan-jangan juga orang Samaria. Kan nggak jelas identitasnya. Dia kan telanjang, nggak kelihatan bajunya, jubahnya. Jadi si imam dan si Lewi ini juga jangan-jangan dia juga orang Samaria. Jadi kan orang Yahudi kan memang musuhan dengan orang Samaria. Begitu kira-kira. Jadi karena habis dirampok mungkin ditelanjangi sehingga tidak jelas identitasnya sebagai orang atau bangsa apa. Itu nggak kelihatan. Ya. Pak Toto tadi katakan musuhan sama Samaria. Ya, karena orang Samaria kan darahnya udah nggak suci 100% orang Yahudi. Jadi selalu disingkirkan oleh orang Yahudi. Dia kan darahnya kan udah campuran dengan bangsa lain. Bukan bangsa Yahudi murni. Jadi ya ini kalau orang sini bilang orang blasteran lah. Itu orang Yahudi gitu. Jadi ada 3 tuh. Kenapa? Alasannya itu. Makanya janganlah disalah-salahin karena dia memang petugas bait Allah, harus suci gitu loh. Terima kasih tambahan saya. Terima kasih Pak Toto. Bu Rosita mungkin mau memberikan tanggapan? Ya, menurut saya kadang-kadang ya aturan adalah aturan. Tapi Yesus kan sudah menggenapi bahwa kasih itu nomor 1. Kalau kita ikutin aturan, ya udah seperti contoh deh. Saya nggak mau menghakimi siapa-siapa ya, tapi contoh nih ya, lagi COVID begini, ada orang, saya mau cerita nih, ada satu orang tua, dia udah mau dia sakit-sakitan, tiba-tiba dia minta ke anaknya, dia mau perminyakan, ya, dia bukan COVID, pastor menolak, pastor parokinya. Ya kan, anaknya bilang sama saya, dia telepon saya, kalau papanya jalan gimana ya? Dia minta loh. Akhirnya saya kebingungan nyariin Romo yang mau, rumahnya udah jauh banget lagi gitu kan. Tapi akhirnya setelah ke kiri ke kanan saya dapat Romonya bilang sama saya, coba ketok ke paroki, ceritakan bahwa dia bukan COVID, bilang kalau dia memang keberatan saya akan hadir, itu dari paroki lain. Setelah Romonya menyatakan siap, Romo parokinya langsung oke, dia nggak enak hati juga. Akhirnya terjadilah perminyakan itu. Nah, ini contoh salah satu. Memang aturan tetap dari KAJ, tidak boleh kasih perminyakan, tidak boleh sembarangan misa, tidak boleh romo-romo sembarangan melayani, mesti melihat-lihat gitu. Itu aturan, saya juga nggak mau melanggar aturan. Tapi kalau ada special case kayak orang korban yang udah tergeletak, dia lewat, dia cuma melirik dengan bajunya yang seorang imam. Nah, Yesus mau mengatakan, ini kan sebenarnya ini kan perumpamaan Yesus, tapi Yesus luar biasa memang. Dia kan selalu diserang sama ahli Taurat, orang Farisi, dia selalu diserang kan. Nah, dia juga sebenarnya menceritakan ini, mau mengajarkan muridnya. Dia kan mau mengajarkan muridnya bahwa kalian itu melakukan sesuatu itu dengan kasih. Jangan berdasarkan aturan. Seperti Pak Toto bilang, memang imam tugasnya di gereja.
Lewi tugasnya ngurus bait Allah. Dia nggak salah, memang job description dia seperti itu. Tapi di sini Yesus mau mengatakan Yesus tuh nggak menunjuk langsung si imam tuh salah, suruh kita berpikir. Sebagai imam kok cuman ngelirik gitu. Yang lu katakan di khotbah kan pergilah engkau kuutus. Lu ngutus orang tapi lu sendiri kagak mau melakukannya. Itu yang Yesus tidak mau. Pergilah, lakukanlah hal yang sama seperti yang engkau katakan, ya kan? Itu loh. Yesus tuh nggak salahin si imam, nggak salahin si Lewi, dia cuma kasih perumpamaan untuk kita merenung. Ya kan tadi kan saya udah katakan tuh, kita siapa nih dari tokoh itu? Kita bisa jadi ahli Taurat, bisa lo jadi ahli Taurat. Misalnya aku tiap kali ketemu orang aku khotbahin, lu salah lo, hukum Taurat, ini kayak begini lo, lu salah. Lama-lama saya bisa ambit orang, ya nggak? Kedua, jangan disambit. Disambit Sambit pakai uang ya, disambit kepiting. Gitu. Tapi disambut. suatu hari bisa aja saya sebagai imam dalam arti kata kelakuannya ya, bukannya imam beneran, bahwa gue kan udah lakukan tugas gue. Ini kayak contohnya lah kita di KKS, gue kan tugasnya tiap Rabu mewartakan nih, ya dengan keterbatasan kita, yang lain gue kagak peduli. Contohnya gitu kan, kita nggak boleh kayak gitu. Apa yang lu wartakan kayak saya nih sekarang nih bilang nih, kita mesti jadi sahabat bagi tetangga kita. Terus tiba-tiba tetangga saya sakit, tuh saya cuek. Memang gue pikirin. Artinya yang saya ngomong ini munafik. Itu yang Yesus tidak mau. Itu yang Yesus tidak mau. Itu yang terjadi sama ahli Taurat, sama orang Farisi. Mereka kasih peraturan untuk orang lain, dia tidak melakukannya, gitu loh. Jadi di sini ya Pak Toto ya, Yesus tidak menyalahkan imam, tidak menyalahkan orang Lewi, cuman dia merasa mengajarkan kita, murid-muridnya khususnya yang saat itu bersama dia, dan pada umumnya kita nih, jangan lakukan hal seperti itu. Lu suruh, Yesus kan di situ nggak bilang imamnya, sama dia cuma bilang imam lewat aja gitu kan. Dia kan bilang imam salah nih, lu nggak boleh kayak gitu. Yesus nggak menghakimi itu, ya kan? Ya. Gitu, ya kira-kira kayak gitu, Pak. Bu Rosita. Terima kasih, Bu Rosita. Pak Paulus, sebentar. Bu Rosita, tadi saya memang kurang. Saya pertama harus ngomong, Yesus tidak menyalahkan si imam dan orang Lewi. Yang biasa menyalahkan kan kita ini yang menganggap imam mau kayak gitu. Kitanya, Yesus enggak loh. Yesus memang enggak, betul kamu. Tadi saya lupa ngomongin itu. Makanya banyak orang selalu fokusnya ke imam dan Lewi terus. Saya banyak dengar orang atau khotbah ya selalu yang ditekankan imam dan orang Lewi. Dia tidak. Makanya di sini saya mau mengangkat korban. Korban itu siapa? Korban itu kita pendosa. Orang Samaria itu siapa? Orang Samaria itu Yesus yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan kita supaya bisa hidup kekal gitu loh. Ya kan? Memang selama ini yang difokus imam sama Lewi, sampai di otak kita itu udah hafal bahwa imam dan Lewi itu takut najis, dia nggak mau nolong si korban, ya kan? Itu nggak salah sih, cuman memang tergantung gimana, apa yang mau kita angkat nih dari perikop ini gitu. Gitu Pak Toto. Terima kasih ya Pak Toto. Ya betul. Makasih, Bu Rosita. Terima kasih Pak Toto. Sekedar tambahan Pak Toto. Samaria adalah Israel Utara dahulu, yang waktu itu ada 10 suku yang hancur terlebih dahulu dalam masa pembuangan, sebelum kemudian disusul Israel Selatan. 10 yang utara kemudian dijajah oleh Babilonia, terus lalu diadakan percampuran, dan pada waktu itu kan utara dan selatan memang pecah sehingga Samaria menjadikan pusat ibu kota Israel Utara, sehingga orang Israel kemudian memang bermusuhan dengan orang Samaria. Di sini memang benar kata Ibu Ros bahwa kita kalau lihat, jangan lupa ini adalah Lukas.
Dimana kalau kita nambahin dikit ya Bu Rosita. Ya, silakan. Kalau kita selalu lihat Lukas, beda dengan Injil Sinoptik yang lain. Kalau Lukas itu berbicara tentang kerahiman Allah Bapa. Allah Bapa yang Maha Rahim. Di sini Lukas mau mengkontraskan, benar seperti kata Ibu Ros, bahwa kewajiban itu baik, tapi juga jangan lupa menolong. Menolong sesama yang menderita. Jangan menolong sesama menderita malah cuek aja. Di sini makanya Lukas mau melihat, menceritakan bahwa Allah itu yang Maha Rahim, Allah itu yang penolong, tidak melihat lintas batas musuh atau kawan, tapi semua dia menolong, karena digambarkan di sini seorang musuh pun bisa menolong, apalagi Allah. Begitu Pak Toto, tambahan dari saya. Ya betul Pak Paulus, salut. Yang lainnya mungkin ada tanggapan. Pak Paulus, Ya, Bu Sin. mungkin ya kalau zaman sekarang ini nih ya cerita Lewi, Samaria, sama Pak Imam itu ya bisa diumpamakan seperti ini. Seandainya nih ya saya seorang imam, terus saya ini mau bikin misa di rumah Pak Paulus nih, misalnya tuh ada kedukaan ya, ditungguin, terus ada korban mendadak tengah jalan, tentunya saya juga bingung. Di sana ditungguin sama Paulus itu, ini kalau nggak bisa berantakan, jamnya udah begitu kan ya. Nah lalu kalau nggak nolongin bagaimana? Kadang-kadang juga kita harus berpikir yang lebih logis juga, memang harus aku lagi ditungguin orang misa di sana. Di sini bagaimana? Tetapi mungkin itu menunjukkan buat kita sekarang ini pun harus waspada. Jadi nanti kalau sampai ada hal seperti itu, ya kita nggak boleh nyalahin imam dan nggak boleh nyalahin juga korban, nggak boleh nggak boleh ngebiarin si korban. Kita harus tetap menolong si korban juga. Lalu telepon, Paulus, sorry, gue ngangkat ini bantu orang tengah jalan ini. Kamu tolong cari pastor lain aja deh ya. Nah, harus bisa memaafkan. Jangan nyalahin ini si Romo udah janji sama gue kok bikin batalin gue ini. Nah, mungkin kita pun harus berjiwa seperti itu. Ini pesan yang buat zaman sekarang mungkin. Begitu ya, betul nggak tuh? Jangan juga kayak begitu Bu Sin, kader saya. Kalau tiba-tiba diganti gitu mah. Tapi di sini bukan mau bicara siapa yang gimana, tapi apa yang harus didahulukan. Sebenarnya yang diceritakan dari Ibu Rosita ini adalah apa yang harus didahulukan di dalam menciptakan, menyatakan Allah itu yang Maha Pengasih. Begitu Bu Sin kira-kira. Ini ada angkat tangan dari Pak Gunawan. Dipersilakan Pak Gunawan. Selamat malam teman-teman semua. Tapi sebenarnya yang saya sampaikan ternyata udah disampaikan sama Bu Sin tadi. Ya jadi benar memang saya sharing juga pernah ngalamin hal seperti ini. Ada warga saya meninggal karena COVID. Saya dapat berita pagi-pagi. Setengah siang hari mesti udah langsung dikubur kan. Nyari pastor. Nah pastor kita lagi ada janji dengan keuskupan dan sebagainya. Itu kan sama aja ceritanya begitu. Jadi menurut saya setuju dengan Bu Sin tadi ngomong bahwa apa kita nggak bisa nyalain kemana-mana karena setiap orang punya alasan sendiri-sendiri gitu kan. Itu orang Lewi atau imamnya mungkin aja dia mesti ke bait Allah, mungkin mesti udah ditunggu sejam lagi mesti ngasih ukupan di sana misalnya gitu kan. Kalau dia megang najis dia nggak bisa ngasih ukupan dan mungkin dia nggak sempet ngontakin teman-teman yang lain gitu. Jadi ya nggak inilah Pak Paulus. Jadi sama seperti Ibu Sin tadi ngomongnya. Kita koreksi Pak Gun. Ya. Dari Yerusalem ke Yeriko, Yerusalem terletak di bukit di bawah. Ini imam sama Lewi habis bertugas. Pulang ke rumah. Ya. Ini berarti lagi meninggalkan Yerusalem. Ya. Tapi ya. kalau mereka ya, tapi tetap darah, tadi kan kita nggak tahu dia ada urgensi yang lain atau apa kan kita kan nggak tahu. Gitu. Memang. Mungkin yang paling gampang misalnya di rumah ada yang mau punya anak misalnya dia mesti lari-lari pulang. Oh iya gitu kan ya. Ini kalau menurut saya kan cuma kebiasaan kita berprasangka buruk atau berprasangka baik gitu kan. Kalau kita selalu berprasangka baik tentu kita akan menganggap ya orang itu alasannya adalah gitu kan ya.
Dan istilahnya kalau orang ngebut nih motong-motong, oh ya mungkin dia udah kebelet mau ke WC gitu ya, kita maklumin aja gitu. Kan Tapi tadi kalau kita Rosita prasangka juga buruk, kita dari kan langsung awal kan ngomong kurang ajar banget sudah sih gitu. mengatakan Yesus ditanyain sama ahli Taurat untuk mencobain. Iya. Jadi memang tugas ini topik yang ini Konotasinya memang sudah negatif gitu ya. Gitu. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Gun. Jadi konsepnya gitu yang Pak Toto tadi Makanya benar itu Pak namanya Paulus, prasangka baik gitu aja. Ya, Prasangka baik ya, itu baik makanya juga konotasi gitu, yang orang dulu berprasangka itu baik. Satu persatu Bu Sin, satu persatu. Ya. Iya Pak Gun sampai selesai dulu. Ya enggak, maksudnya yang Pak Toto sampaikan itu namanya prasangka baik gitu ya. Saya kira oke-oke aja gitu orang berprasangka baik gitu. Memang prasangka itu kadang-kadang kan nggak bisa lepas juga sih Pak Gun. Kita cuman kan di sini kita juga mau meluruskan antara faktanya gimana. Pak Toto juga dalam hal ini mau meluruskan faktanya, artinya apa. Gitu loh. Kadang-kadang orang jangan sampai terus, wah ini dasar imam, dasar Lewi, wah gimana. Nah itu yang mau dihindarin. Mungkin yang dimaksud Pak Toto begitu ya Pak Toto. Betul, jadi jangan gampang menyalahkan, jangan gampang menghakimi orang lain, begitu topiknya. Ya, Kalau Matius itu biasanya. Padahal Yusuf dari Arimatea kan orang Farisi juga kan? Bagaimana? Kalau boleh saya tambah. Seperti kalau kita menganggap orang Farisi kan selalu negatif. Padahal kita tahu Yusuf dari Arimatea itu kan juga orang Farisi kan dia kan. Mereka toh dia baik, jadi tidak bisa semua itu kita anggap jelek gitu loh. Itu aja. Terima kasih. Ya, tapi dalam hal ini Yesus itu mau mengatakan kita lah yang proaktif. Jangan kita menyalahkan orang terus kita pun diem. Banyak kali gitu kan, dia aja nggak mau, ngapain mesti gua. Kita proaktif. Jadi sesuai dengan setiap hari kita misa seperti tadi saya katakan, pergilah engkau diutus, engkau loh. Bukan kamu sekalian loh. Engkau berarti personal, kita pribadi yang harus do something. Jadi dalam hal ini Yesus mau mengatakan ya masing-masing koreksi diri. Ya kan? Kan tadi saya udah katakan, kadang kita bisa jadi imam. Dalam arti imam ini bukan imam yang itu loh. Kadang-kadang kita bisa berlaku seperti itu, cuek. Ya, kita merasa orang lain sudah ini ya udah melakukan gitu. Akhirnya nggak ada yang bantu tuh orang. Benar. Saya pernah sekali ya, ini saya sharing ya. Saya pernah sekali ada orang susah nih ya meninggal, ya kan? Ada seorang susah meninggal. Cuma saya lihat waktu itu banyak sekali orang-orang yang perhatikan ini orang susah ini gitu. Jadi saya datang, ya udahlah saya kasih pasti banyak makanan lah, mereka kayaknya lingkungannya itu banyak yang datang menolong dia orang sederhana. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, semua orang berpikir seperti begitu, dia nggak punya makanan loh. Waktu dia mau kremasi dia tidak punya makanan. Itu saya dari situ belajar. Kalau lu mau menolong, jangan mikir orang lain yang akan tolong. Lu lakukan, kalau lebih nggak apa-apa, dia bisa disumbangkan kan ke orang. Sekarang saya belajar untuk begitu. Kadang-kadang ya, Bapak Ibu ya, sesuatu hal terjadi, Tuhan proses kita. Dengan itu kita ambil hikmahnya, kita belajar. Jadi kita hidup ke arah yang lebih, ke arah kekudusan. Itu yang saya lakukan. Saya salah ya, saya bilang, kenapa saya nggak bawain makanan ya? Dia mau ke kremasi, gak ada makanan loh. Akhirnya saya pikir, saya udah kasih PayPal, mau cari makanan kemana last minute begitu gitu kan. Itu saya belajar dari situ. Kalau lu mau kasih, lu kasih aja. Lu nggak usah nunggu lihat orang kasih apa enggak gitu. Itu yang Yesus mau. Ada orang korban, ya lu lakukan kalau lu tergerak. Lu jangan lihat si pastor, si imam nggak mau, orang Lewi nggak mau. Akhirnya tuh orang nggak ada yang tolong dong, ya kan? Itu sebagai pengikut Yesus kita mesti proaktif, apalagi di zaman sekarang. Kalau lu bisa lakukan kemampuan lu, karena saya juga belajar dari kalau kita kan mau misa ada doa pengampunan kan. Itu kalau di Inggris jelas sekali tuh bahasa Inggris. What I have failed to do. Kalau di Indonesia terjemahannya kita lalai kan terlalu luas.
fail to do tuh kita gagal melakukan padahal kita mampu, kita bisa melakukan. Itu dosa. Itu dosa ternyata. Seperti yang tadi saya bilang, saya sebenarnya bisa bawa makanan ke rumah duka itu, tapi saya pikir pasti nanti banyak kebuang. Itu saya fail to do loh. Saya lalai loh. Padahal itu urusan kecil. Itu coba ada perhatikan kalau kita mau misa. Yang saya berdosa gitu loh. Tapi kalau bahasa Inggrisnya jelas lagi, I have failed to do. Berarti kita setelah lalai untuk melakukan itu padahal kita mampu. Gitu loh Pak. Ya. Terima kasih Bu Ros. Ya. Tadi Bu Sin mau menambahkan? Oh iya, gini aja kalau saya sih memang pesannya dari cerita di Lukas ini tuh betul banyak pesan buat peran kita. Kita tuh bisa jadi semua pihak di situ. Bisa sebagai imam, bisa sebagai si korban, bisa juga sebagai semuanya lah. Jadi kita tuh mungkin emang Tuhan sudah memberi arahan bahwa kita ini harus kadang jadi imam, tapi kita harus jadi melihat ke si orang ini gitu. Jangan semua tuh kita tuh hanya imam ya imam gitu loh, korban ya korban gitu loh. Jadi nggak boleh begitu, lewi nggak boleh. Jadi satu kita itu harus punya pribadi seperti mereka semua. Nah itu mungkin yang baru bisa tepat kalau buat kehidupan kita sekarang ini. Itu aja Pak. Oke, thank you Bu Sin. Pak Andreas Limas mungkin mau menambahkan? Ya, boleh. Terima kasih Silakan, Pak. Bu. Terima kasih. Selamat Bu malam Rosita. Pak Andreas. Ya. Gimana ya? Ya. Dengar ya Pak? Dengar. Oh, terima kasih Pak Paulus. Semangat nih kita ya. Bu Rosita juga. Ya, Saya mungkin dari perspektif lain ya. Saya lihat belakangan ini orang-orang Katolik juga, waduh, betul-betul giat sekali ya. Ya, giat sekali. Tiap hari hampir ngejum gitu ya. Kita belajar Alkitab, belajar macam-macam gitu. Itu suatu fenomena yang baik sih. Tapi saya kira tidak hanya cukup kita sampai di merenung kitab suci atau mewartakan kitab suci, tapi ujung-ujungnya yang paling penting kita tuh harus bukan menjadi pewarta firman, tapi menjadi pelaku firman gitu. Benar. Jadi beberapa tahun, 1-2 tahun yang lalu pada masa pandemi, saya tiba-tiba dapat WA teman lama saya. Ya, dia seorang pemimpin bank gitu. Dia bilang, Bro Andreas, tolong dong jelasin apa bedanya pewarta firman dengan pelaku firman gitu. Saya dalam hati orang ini lagi ngapain gitu ya? Mungkin mengalami kecewa gitu ya. Jadi saya nggak ingat apa udah saya jelasin atau enggak. Tapi malam ini sangat menarik. Saya nggak menyinggung tentang imam, tentang orang Farisi, tapi tentang orang Samaria ini. Dan saya yakin orang yang ikut PI pada malam ini sudah melakukan seperti apa orang Samaria ini. Saya percaya. Ya, mungkin pengalaman orang itu luar biasa. Kadang-kadang orang sudah berbuat banyak, tapi simpan di dalam hatinya ya Bu Rosita ya. Nggak mau uber-uber, saya telah melakukan apa itu. Yang sangat menarik itu, orang Samaria ini, apakah kita cukup hanya seperti orang Samaria? Ya, maksudnya orang Samaria di sini kan hanya memberi bantuan gitu, bantuan sosial gitu. Tapi kita bisa nggak selain memberi bantuan yang kecil-kecil ini, kita memikirkan, kita meningkatkan kembali bantuan sosial ini menjadi keamanan sosial atau keadilan sosial gitu. Ya, kira-kira paham ya? Saya yakin semua sudah melakukan seperti orang Samaria dengan cara membantu tukang bangunan, kasih lebih gaji orang bangunan, walaupun bukan menjadi kewajiban kita kan, ya memberi. Nah, bisa nggak kita bantuan sosial ini kita tingkatkan menjadi keamanan sosial dan keadilan sosial. Dan belakangan ini saya lihat tertarik sekali bahwa di ulang tahun Yayasan Santo Yakobus sekolah, ya dia ulang tahun, dia bikin suatu program itu memberi tes laboratorium ya, tes darah ya, tes kolesterol segala. Saya lihat banyak umat yang uangnya ke pas-pasan tuh
kebantu itu. Kalau kita ngecek kolesterol lengkap sama macam-macam itu butuh 1 juta gitu ya. Kalau di lab biasa. Tapi tadi pagi saya lihat di yayasan sekolah itu mereka punya program menyambut ulang tahun ya, cek darah itu dengan harga yang sangat murah itu. Dan saya lihat memang banyak orang kebantu itu. Dan kita juga bisa berpikir lebih jauh bagaimana dalam masa pandemi kita bisa memperhatikan atau mengajak lembaga yang lebih luas bisa membuka jalan orang yang nganggur macam-macam itu ya, bisa memberi informasi. Orang yang baru jualan saya suka bantu dia promosi gitu supaya dia semangat gitu ya. Ya, kadang-kadang nggak ditanggapi di grup. Nah, saya mancing buka order Andres yang pertama berapa porsi, terus mereka ikut-ikut. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Tidak hanya cukup seperti orang Samaria, tapi lakukanlah yang lebih besar itu. Ini Sebagai cuma pelaku ya, Pak masukan Andreas ya. Gimana? Sebagai pelaku ya. Ya, pelaku firman. Pelaku firman. Jadi jangan hanya menjadi pewarta firman, terus teologinya tinggi-tinggi, sejarah tentang Alkitab kita bahas itu sebenarnya udah ketinggalan zaman menurut saya. Sekarang kita gali spiritualitasnya, semangat moralnya, bantu orangnya, itu yang penting itu. Ya. Betul, Pak. Ya, terima kasih Pak Paulus. Ya. Terima kasih Pak Andreas. Pak Paulus. Terima kasih Pak Andreas. Ya. Mungkin yang lain, Ibu Susi mau menambahkan? Bu Susi Hodi. Pak Paulus, saya tambah dikit. Sebentar Pak Toto, saya lagi iya, boleh. Bu Susi Hodi. Di mute. Belum dulu. Oke, silakan Pak Toto. Tadi seperti kata Bu Risita, dalam teodise Kristiani, tapi ini tentang Allah. Kalau kita cerita tadi diterapkan dalam manusia, itu ada 4 teodise Kristiani ini. 1, bisa tapi nggak mau. Tentang urusan menolong si korban ya. 2, mau tapi tidak bisa. Lalu ketiga, bisa dan mau. Lalu keempat, tidak bisa dan tidak mau. Itu dalam teodise Kristiani. Makasih Pak Paulus. Thank you Pak Toto. Pak Agus mungkin mau menambahkan atau Pak Joli mau menambahkan? Oke Pak Paulus, mungkin saya hanya kembali ke laptop aja ya. Kalau saya melihat bacaan Injil yang kita baca hari ini, saya cuma mau mengajak kembalikan ke bahwa kita kalau membaca kitab suci, terutama Injil, kita harus tahu perikop itu bercerita tentang apa. Kalau saya melihat perikop hari ini kan sebenarnya adalah isinya adalah dialog orang Farisi dengan Yesus yang dijawab oleh Yesus dengan perumpamaan. Ya, jadi sebenarnya perikop ini bukan untuk kita seperti belajar atau membahas kitab suci, mencari siapa Lewi, siapa imam, siapa Samaria ya. Tapi ini adalah dialog antara orang Farisi dengan Yesus yang dijawab oleh Yesus hanya dengan perumpamaan. Jadi kalau kita melihat kitab suci itu perumpamaan itu sebenarnya belum tentu hal itu benar-benar terjadi sebenarnya. Bukan kisah ya, kalau kisah kan udah pasti terjadi. Sedangkan perumpamaan itu belum tentu ada terjadi. Jadi bacaan ini sebenarnya adalah lebih kepada pendalaman iman, bukan kepada pembahasan kitab suci. Jadi menurut saya kisah ini adalah cerita ini adalah dialog. Jadi oleh Yesus dijawab dengan perumpamaan. Nah, menurut saya apa yang bisa kita dapat dari perikop ini yang berkaitan dengan subtema, yaitu Yesus sahabat bagi yang menderita. Tentu yang menderita ini digambarkan perumpamaan oleh Yesus itu kan pada
orang yang dirampok. Itu adalah orang yang menderita. Jadi perikop ini sebenarnya mengajak kita semua yang membaca, yang pada malam hari ini hadir untuk pendalaman iman. Nah, dari situ kita sebenarnya, kalau menurut saya, kita bisa belajar siapakah sesama bagi saya. Yang tadi sudah diulas oleh Bu Rosita, ada imam, Lewi, korban, orang Samaria, ya. Nah, jawaban yang diberikan pertanyaan yang ditanyakan oleh orang ahli Farisi itu adalah siapakah sesama bagi saya. Nah, sekarang kita juga pada malam hari ini sebenarnya dalam pendalaman iman ini kita juga bertanya kepada diri saya masing-masing. Siapakah saya sehingga sesama itu bagi saya itu siapa? Nah, ini mungkin refleksinya adalah pertanyaan kepada kita masing-masing. Jadi sebenarnya menurut saya, kalau saya membaca kitab suci, saya harus tahu dulu yang saya baca itu kisah, perumpamaan, atau peristiwa, atau sejarah. Jadi kita tidak melebar kemana-mana. Kalau saya melihat dari tadi, kita lebih banyak membahas tentang imam, Lewi, korban, orang Samarianya. Tetapi sebenarnya pesan daripada kitab perikop ini adalah Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi, siapakah sesama bagi saya? Nah, harusnya menurut saya sekarang kita coba membahas siapakah sesama bagi saya dari konteks orang yang menderita. Karena kan subtemanya adalah Yesus sahabat bagi orang yang menderita. Betul. Itulah menurut saya, ini saya meluruskan aja ya. Jadi kembali lagi kita dalam pendalaman iman ini kita tanya kepada diri saya, diri kita masing-masing. Menurut saya, siapakah sesama bagi saya? Mungkin itu aja Pak Paulus, Bu Rosita, saya nambahin aja ya Bu Rosita ya. Terima kasih Terima kasih Pak Agus. Ya. Pak Joli mungkin mau menambahkan? Udah siap nih Pak Joli. Enggak, saya dari tadi mendengarkan cukup menarik, tapi saya sejalan dengan Pak lupa saya nama Pak Andreas. Pak Andreas dan juga Pak Agus juga barusan menjelaskan memang perumpamaan itu kan bisa dijelaskan sebagai satu peristiwa yang memiliki makna ganda seperti itu. Jadi tidak heran kalau orang simpang siur ke sana kemari gitu loh. Jadi itu memang tujuan perumpamaan yaitu dibuka seluas-luasnya, orang bisa berinterpretasi ini itu. Tapi memang yang dikatakan Pak Agus itu, kalau kita lihat, kita baca secara benar, kita bisa melihat bahwa itu kan ada dua tema, dua penggalan ya. Yang pertama itu dialog pertanyaan daripada ahli Taurat sendiri kepada Yesus. Dia bertanya, apa yang harus kuperbuat? Yang ditanya itu perbuatan. Dan dijawab oleh Yesus pada akhirnya apa? Suatu perbuatan juga. Kalau demikian perbuatlah. Jadi itu Yesus meminta itu suatu tindakan, perbuatan. Karena kenapa dijelaskan tadi kan kasihilah Tuhan Allahmu segala macam, dan itu juga adalah cuplikan dari Injil Markus sendiri yang menjadi sumbernya. Itu Shema Israel ya, yang kita katakan Shema Israel, bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu sudah ahli Taurat itu udah jago, itu nggak usah diomongin. Tapi yang Tuhan minta, perbuatlah demikian. Perbuatan yang diminta itu harus kita tekankan di situ. Itu penggalan pertama. Bahwa yang ditekankan itu berbuatlah. Nah, orang Taurat ini, ahli Taurat ini berpikir, oh, saya kena sindir nih. Dia lanjutkan lagi bertanya tentang siapakah sesamaku manusia. Seperti itu. Karena kenapa? Dia merasa kan sudah tersindir. Karena secara ortopraksi, kelakuan orang-orang ahli Taurat kan kita tahu. Dia membebani orang, tapi dia tidak melakukan. Ortopraksinya dia jelek, tapi ortodoksinya oke, gitu. Seperti itu. Itu yang ini. Penggalan pertama. Penggalan kedua
jadilah ini perumpamaan. Yesus menjelaskan siapa sesama. Tapi yang dijawab oleh Yesus pada akhirnya dengan drama yang tadi yang diceritakan itu, pada akhirnya kan dibalik oleh Yesus. Ya, siapakah di antara ketiga orang itu yang menjadi sesama bagi orang yang ditimpa kemalangan? Jadi ini seolah-olah meminta kita refleksi seperti tadi dikatakan Pak Agus gitu loh. Bahwa aku ini menjadi siapa? Aku ini menjadi sesama itu bagi siapa gitu. Itu yang perlu direfleksikan. Jadi apakah aku sudah bertindak seperti apa yang diceritakan di perumpamaan itu orang Samaria itu? Apakah aku sudah bertindak seperti itu? Bertindak kasih dalam itu ya. Jadi kasih itu kan bukan hanya perasaan tapi suatu tindakan. Injil Lukas menekankan itu, bukan suatu cuman cerita-cerita yang tidak ada aksi nyatanya. Tapi inilah yang ditekankan. Betapa Yesus itu menunjukkan kalau secara alegoris dia sebagai orang Samaria, dia melakukan sesuatu kasih kepada orang yang ditimpa kemalangan. Bukan permasalahannya bukan pada orang Lewi atau bukan pada orang imam. Itu suatu namanya juga perumpamaan, suatu drama yang didramatisir seperti itu, bahwa ada orang yang statusnya itu tinggi. Yang kedua statusnya itu imam, yang ketiga ini orang biasa begitu, bahkan orang yang dihujat, yang dicela, yang disingkirkan seperti itu. Tapi yang justru ya itulah yang menjadi titik fokus daripada Yesus, orang-orang yang dipinggirkan itu yang diangkat sekarang ke permukaan kita menjadi contoh bagi kita gitu loh. Apakah kita seperti dia atau bukan? Sederhananya seperti itu. Bukan pada orang yang ditimpa kemalangan itu, bukan pada qualified-nya korban itu, bukan. Korban itu siapapun tidak ada masalah. Kita juga bisa menolong orang kaya kan? Nggak selalu harus orang miskin kan? Orang kaya juga membutuhkan pertolongan kadang-kadang. Iya dah. Apalagi yang pandemi gini, nggak ada oksigen, orang kaya pun bisa kekurangan oksigen coba. Itu kan ditolong juga oleh orang miskin. Jadi bukan kualifikasi daripada korban, tapi kualifikasi kita nih sebagai pelaku. Yang tadi disebut Pak Andreas, pelaku firman. Pelakunya ini bagaimana kita merefleksikan diri kita, bercermin gitu loh. Kita diajak untuk bercermin gitu loh. Apakah kita sudah melakukan itu atau belum? Itu yang penggalan keduanya. Gitu Pak Paulus, menambahkan saja. Thank you Pak Joli. Terima kasih. Ada tanggapan dari Bu Ros? Ya, seperti semua kita kan Yesus seperti Pak Agus bilang benar, dialog, karena Yesus kan selalu dicari kesalahannya oleh orang ahli Taurat, orang Farisi, ya kan. Dan dia pun mau mengajarkan, kan ada pernyataan Yesus bahwa kalau pada muridnya dia mengatakan apa adanya, tapi kadang orang tidak bisa menerima, dia mengatakan dengan perumpamaan. Banyak orang tidak bisa mengerti, apalagi di zaman dulu kan, belum ada kitab suci, tapi murid-muridnya itu selalu mendengarkan pengajaran Yesus. Kalau kita sekarang ada kitab suci aja kita masih bingung, ya kan? Ini apa? Makanya Yesus tekankan kepada ahli Taurat itu, baca. Itu sama aja Yesus suruh kita loh, baca tuh. Lu udah punya kitab suci, baca, carilah sendiri. Apa remanya untuk hidup kita? Itu. Temukan gitu ya Bu. Ya, temukan apa? Kalau kita on and off nggak akan ketemu. Kita mesti tekun, kita mesti tiap hari, kita mesti duduk, naik level nih. Dari baca naik level, diam, dengarkan Yesus bicara kepada kita. Itu baru Tuhan bicara, Yesus bicara kepada kita. Banyak orang ya cuman berpikir yang nggak salah sih. Dia dari pagi bangun sampai malam, apalagi sekarang dia buka Zoom, dia buka YouTube, duduk sampai malam, ya. Dia bilang bagus, nggak salah itu. Itu kan memang sarana yang dikasih, ya, yang dikasih sama Allah untuk kita dalam menghadapi pandemi ini kan. Kalau nggak ada kita nggak bisa Zoom, ini lebih parah lagi, nggak ada internet kita udah lebih parah lagi kan. Tapi dengan sarana ini kita gunakan sebagai pelaku firman. Seperti tadi Pak Andreas bilang, Pak Joli bilang. Bukan hanya untuk entertainment diri kita. Gitu loh.
Coba bisa nggak coba kita renungkan coba. Fasilitas ini semua diberikan ya untuk supaya kita ada waktu lebih bisa mendengarkan suara Tuhan sebagai pelaku firman. Jangan hanya untuk entertainment diri kita sendiri, sampai ada orang novena aja nggak boleh lewat satu menit pun nggak boleh, nggak aci katanya. Nggak aci katanya itu novena. Jam 2, jam 3 nggak boleh. Itu akhirannya jadi apa? Nggak akan dapat suara Tuhan. Karena kita jadikan itu hanya entertainment buat diri kita. Itu hati-hati sekali. Ya. Baik, Bu Ros. Ya. Mungkin ada pendapat lain, masukan lain, Pak Bambang Gunawan mau kasih masukan? Saya pikir bukan masukan lah ya. Saya hanya tadi mendengarkan dan mencoba untuk tema ini dengan perikop itu seperti apa sih. Tapi pertama-tama sih saya mau komentarin Ibu Rosita ini, video-videonya itu sangat menginspirasi orang ya. Jadi apa yang diceritakan di tema ini menurut saya video-video yang dipakai oleh Ibu Rosita itu sudah tepat gitu. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini adalah Yesus menggunakan perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini sebetulnya ingin menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Jadi kisahnya ini kan ada korban, orang kena begal di tengah jalan. Tapi ada orang-orang yang tadi disebutkan, Imam dan Lewi itu dia tidak menolong. Karena kalau menolong, mereka kena darah katanya najis. Jadi dia lebih mementingkan aturan-aturan dan tradisi mereka ketimbang unsur kemanusiaannya. Ada orang yang mau mati, tapi tidak ditolong demi alasan dia najis, gitu kan? Nah, saya pikir di dalam masa pandemi ini pesannya Romo Purnomo yang bikin ini BKSN ini, saya pikir bagus sekali. Di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang kena begal, menjadi korban seperti orang-orang yang kena begal ini. Mereka itu menderita. Jadi pesan buat kita adalah yuk kita bantu orang-orang yang menderita ini, yang akibat dari korban pandemi ini. Jangan pakai memikirkan alasan-alasan yang lain. Udah, tolonglah dia. Makanya Yesus ketika penutupannya kan dia bilang, menurut kamu dari ketiga orang itu siapa yang sesama, kan begitu. Jadi Yesus itu mau berpesan sama kita. Jadi jangan mikir aturan-aturan, tradisi-tradisi, nggak usah mikir itu. Ketika ada orang yang menderita, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita harus bantu. Jadi saya pikir itulah perikop ini digunakan untuk mendukung sesi ketiga ini, yaitu Yesus adalah sahabat bagi orang yang menderita. Jadi ini ajakan ya Pak Bambang ya. Betul. Kita jadi ini sekarang di masa pandemi banyak sekali orang-orang menderita lah gitu. Jadi udah jangan mikir apa-apa lagi lah, tolonglah dia gitu. Saya pikir itu. Tapi terima kasih nih Bu Rosita ya, cara menyampaikannya santai gitu ya. Saya ngikutinya juga sambil bisa manggut-manggut sambil ketawa gitu ya. Videonya bagus sekali, sangat menginspirasi. Ringan aja gitu ya, nggak usah jelimet. Saya rasa bagus. Terima kasih nih. Itu Pak Paulus. Terima kasih Pak Bambang. Ya, kembali ke laptop. Bambang. Ya. Tuh Bu Rosita udah ada pujian. Pak Paulus. Yang lainnya mungkin. Pak Paulus. Ya, dari siapa ini? Andreas. Ya, silakan Pak Andreas. Boleh ya, tambah sedikit ya. Boleh, jangan banyak-banyak ya. Enggak bercanda. Kalau kita, pada malam ini kan kita ya kumpul untuk pendalaman iman. Nah. Sebenarnya udah kesekian ratus kali loh kita ikut pendalaman iman. Apalagi sebelum masa-masa pandemi, mungkin kita sibuk keluar ke rumah orang ya, jadi mentor, ada fasilitator itu.
Terus saya perhatikan, saya selalu sangat memperhatikan, dan selalu dipesan juga oleh teman dekat saya. Andreas, kalau kamu kemana-mana bawa PI, satu jangan ketinggalan ya terakhir. Saya bilang apa? Ajak umat bangun niat. Ya, bangun niat mulai besok kita harus melakukan apa seperti yang diomongan Pak Gunawan itu. Dan kita bisa menyadari bahwa sesudah PI malam ini nggak mungkin kita malam besok itu jadi orang yang super baik ya Pak Gunawan ya. Ya, jadi malam ini kita dikondisikan, wah harus berbuat baik. Itu memang benar. Tapi nggak sekejap besok saya langsung jadi orang baik. Itu melalui proses itu. Jadi seperti Suster Teresia ngomong, kita tidak mampu melakukan hal-hal yang besar, tapi lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Ya, itu kita nggak mungkin, kita bisa melakukan hal-hal kecil. Sebenarnya banyak kok. Umpamanya ban mobil kita kempes, kita tambal, Pak, biayanya berapa? Oh 20 dek, ya biaya tambal ban. Kita sanggup nggak, berani nggak kasih dia 100.000 itu. Itu sebenarnya ajang buat kita latihan gitu. Ya, tukang parkir namanya kita masih hitung-hitungan, kadang kasih dia 3.000 atau 5.000. Berani nggak kita kasih 20.000 itu? Saya mulai praktekin itu ya. Dan yang nyuruh saya tuh istri saya loh. Kamu jangan pelit-pelit lah, kasih orang parkir cek ban aja lah. Saya udahlah. Ini dilatih terus lama-lama tuh dikondisikan tuh bisa berubah gitu. Ya masih banyak sih ya orang-orang yang tukang kebun, mondar mandir, nggak ada kerjaan, saya langsung masuk ke rumah kasih dia duit itu tiap hari. Tapi jadi kebiasaan tiap hari dia datang, Pak. Nah itu kadang-kadang juga ya. Nah ini bangun niat dan ingat kebaikan orang jadi baik itu semua proses, Pak. Nggak mungkin kita malam ini dikasih uang sip, kita besok jadi orang super baik. Nah ini dilatih itu ya. Ya, terima kasih pencerahannya dari Pak Bambang Gunawan. Mungkin bisa dimulai dengan bagi-bagi kue dulu ke kita, Pak Andreas. Iya. Kalau offline saya bagi-bagi. Ya, jadi PI santai aja Pak, jangan tegang-tegang. Ya, betul. Jadi kalau udah PI bahas-bahas sejarah kitab suci, tokonya siapa, lahirnya siapa, saya ngumet Pak. Itu saya perlu kurang juga happy. Ada sersan, santai dan serius. Saya kurang happy. Monggo Pak. Sorry Pak. Oke. Ada Bu Karol mungkin mau nambahkan? Bu Mary mau menambahkan atau mau bertanya? Stefani nih biasanya suka nanya. Stefani, ada pertanyaan? Ini ada Bu Lucy siapa ini? Lucy Ambarwati bukan? Yang lainnya mau beri komentar, mau bertanya? Pak Paulus. Ya, siapa ini? Eti. Bu Eti, ya monggo Bu Eti. Ya, sharing-sharingnya tadi betul, semuanya bagus sekali ya, bahwa kita percaya yang ada di KKS ini, sahabat KKS ini pasti sudah punya niat, membangun niat untuk memberi berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya punya pengalaman kecil, tapi itu perlu proses memang seperti Pak Andreas Limas bilang tadi. Tidak ujuk-ujuk kita itu bisa, besok berubah menjadi orang yang langsung berbelas kasihan. Contohnya. Kalau kita di dalam keluarga saya punya anak, punya cucu, punya mantu. Itu kan dengan saya itu, background saya dulu pernah belajar perawat, itu kan apa-apa itu harus disiplin, punya nilai-nilai yang higienis gitu ya. Tapi kan namanya cucu, nama anak mantu kan suka-suka, jadi kadang-kadang jorok, terus kadang-kadang nggak disiplin dengan makanan, ngawur-ngawur gitu kan. Saya kesel banget. Suatu saat kan nggak tahan kan marah-marah ya saya. Tapi kan terus saya berpikir lagi, apakah saya
kehendak saya ini saya paksakan ke mereka, kan tidak seperti itu, karena tidak gampang merubah orang. Jadi kembali lagi, ada pepatah yang mengatakan, saya harus merubah diri saya sendiri. Jangan kamu berusaha untuk merubah orang lain, tapi cobalah merubah diri sendiri. Jadi dengan berkali-kali memberi contoh, tanpa banyak mulut, tanpa banyak ngomong, itu lama-lama mereka jadi malu hati kayaknya. Jadi mulai, kalau mau jorok-jorok, ya melihat saya gitu, mereka jadi mulai bersih pelan-pelan gitu. Jadi menurut saya, kalau kita itu berjumpa dengan orang yang terdekat yang nyebelin, entah orang anak, mantu, cucu atau mertua misalnya, itu memang bagaimana kita menjadi sesama buat dia dan dia menjadi sesama buat saya. Itu yang Pak Andreas ngomong tadi loh. Nah, sebetulnya saya banyak belajar, banyak terinspirasi juga dari teman-teman yang dekat-dekat saya, dari terutama dari KKS ini, dari Bu Rosita ya, itu benar sangat menginspirasi karena Bu Rosita itu nggak banyak omong untuk gimana, tapi dia langsung berbuat. Itu yang saya lihat ya. Gitu Pak Paulus, terima kasih. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih Bu Pak Eti. mungkin ada mau komentar nih. Yang lainnya, Bu Karol, gimana Bu? Bu Karol senyum-senyum aja nih Bu Karol. Ada tambahan nggak Bu Karol? Atau mungkin mau tanya? Ya, aku setuju dan mendukung Pak Andreas dan Pak Joli. Memang kita bukan cuma ucapan atau pintar berkata-kata, tapi memang harus disesuaikan dengan perbuatan kita, tindakan nyata. Itu aja Pak Paulus. Terima kasih Bu Karol. Tadi saya ngeliat ada Bu Elis, mungkin Bu Elis mau kasih tambahan. Ini ada Ibu Felicia Marsio. Mau kasih tambahan Bu Felicia? Enggak, Pak. Saya cukup berkesan sih dengan paparannya Bu Rosita malam ini. Jadi itu sebagai renungan untuk saya aja. Ini apanya? Terima kasih, Pak. Marsio apa? Felicia. Hah? Oke, yang lain Pak Yendi Liniardi mungkin mau kasih tambahan, mau bertanya. Pak Yendi. Selamat malam. Malam, videonya dipasang dong Pak. Selamat malam, salam kenal Pak Paulus. Ya. Saya senang kesempatan malam hari ini berjumpa banyak dengan senior-senior saya, Pak Agus, Pak Andreas Limas, Bu Rosita, Bu Eti, dan mungkin ada beberapa yang saya nggak lihat mukanya. Tapi saya sangat terkesan dengan berbagai pendapat dari teman-teman sekalian. Bagi saya sih intinya apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah sebuah ungkapan perbuatan yang harus kita tanya kepada diri kita sendiri masing-masing. Ya, mungkin juga kita banyak baca kitab suci, baca dengar-dengar orang yang sharing segala macam. Tapi kalau kita menghadapi suatu situasi yang kita harus mengambil suatu keputusan untuk menolong orang, apa kita harus tawar-menawar dengan diri saya sendiri misalnya. Ya, saya pikir ini memang suatu perumpamaan dari Tuhan sendiri yang mungkin bisa mengungkapkan siapakah kita sendiri ini loh. Apakah kita bisa berbuat sesuatu terhadap sesama kita dalam suatu tindakan yang nyata. Ya, saya sih tidak mau menyampaikan hal-hal yang apa yang sudah saya sering lakukan. Saya sengaja mungkin ada hal kecil yang saya bisa sedikit, tapi bukan untuk mengungkapkan sesuatu siapa saya. Ya, saya
punya kegiatan rutin setiap tiap hari itu berolahraga jalan pagi. Ya, jalan pagi. Saya pikir kesempatan ini untuk mencari badan sehat. Memang dari dulu saya senang olahraga jalan pagi dan selama pandemi ini, mohon maaf, saya juga selalu menyiapkan beberapa uang saku di kantong saya. Jadi kalau saya ketemu orang-orang yang saya lihat perlu saya memberikan sesuatu, saya rasa saya langsung mengambil tindakan. Bahkan saya sering kali kecewa kalau saya pernah suatu waktu saya ada di satu sisi jalan di boulevard dan orang yang saya mau berikan ada di seberang sana. Saya nyebrang tapi dia jalannya lebih cepat. Wah, saya malah menjadi rasanya kok saya sedih gitu loh. Nggak bisa berbagi. Sepanjang perjalanan pulang, aduh Tuhan banyak memberikan saya hal-hal yang bisa bermanfaat bagi hidup saya. Tapi kok saya mau memberikan hari ini malah saya nggak bisa. Puji Tuhan, berada di ujung jalan sana rupanya dia berhenti sejenak dan saya rasanya bahagia bisa memberi sesuatu, berbagi terhadap orang-orang yang saya jumpai. Saya pikir ini introspeksi buat saya pribadi. Dan kita bisa banyak belajar lewat perumpamaan ini. Dan yang penting buat saya adalah tindakan. Ya, saya setuju dengan Pak sahabat saya Andreas Limas. Begitu banyak orang mendengar firman, ya, mendengarkan segala macam sharing, terutama di masa pandemi ini. YouTube bertebaran di mana-mana, berita sharing-sharing iman bagus. Tapi yang menurut saya ya, saya mencoba melakukan segala hal yang kecil yang bisa saya lakukan tiap hari. Kalau saya boleh dikasih Tuhan kesehatan yang baik, kenapa enggak saya berbagi sesuatu terhadap orang-orang yang saya rasa memang mungkin membutuhkan ya. Itu aja sih Pak yang saya hanya bisa merefleksikan diri saya sendiri. Ya semoga ini juga bisa menjadi suatu tantangan buat kita semua lah. Ya, terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Pak Yendi. Ya, semuanya. Ini kita belum dengar suaranya Pak Santoso nih. Pak Santoso biasanya ada komentar. Sebenarnya udah cukup banyak ya masukan-masukan dan dari teman-teman itu udah cukup baik dan sangat inspiratif banget gitu. Kalau enggak mungkin dari Bu Resti. Saya cuma menambahkan aja, tadi saya juga tertarik sekali dengan Pak Andreas dan Ibu Eti. Pak Andreas mengajak kita bagaimana kita mau melakukan itu sebagai aksi nyata kita ya. Memang benar kita tidak bisa bilang kita membangun niat malam ini besok kita bisa berubah. Dan seperti Ibu Eti juga tadi sudah sampaikan, itu perlu proses ya. Proses yang tidak sebentar gitu. Jadi proses itu kan pasti ada kejadian-kejadian ya. Jadi saya teringat dengan satu adigium, ya salah bisa diperbaiki ya. Dalam proses itu kita mungkin bisa terjadi kesalahan-kesalahan, tapi salah bisa kita perbaiki ya. Gagal, ya kita bisa ulangi sekali lagi. Jangan sampai itu. Kalau kita jatuh, semuanya, jatuh kita bisa bangkit. Tapi jangan sampai kita menyerah. Kalau kita menyerah untuk membangun niat itu, kita selesai. Itu aja sih. Terima kasih Pak Ya, Santoso. Bu Ros, saya kembalikan ke Ibu Ros. Mungkin sudah jam 9, mendekati jam 9, apa masih dibuka lagi? Suaranya Bu Ros. Maaf. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sharingnya bagus-bagus. Terima kasih sudah berkenan hadir di Zoom KKS. Kami selalu mewartakan dengan keterbatasan kami selalu mewartakan, dan saya selalu berpikir bagaimana kita mau membuat umat kita nih ya tidak
apa ya, jadi pelaku seperti tadi Bapak-bapak katakan, jadi pelaku bukan hanya pendengar. Karena saya tahu banyak ya di antara kita yang lebih suka itu berdoa. Berdoa itu nggak salah, memang nggak salah. Luar biasa, itu adalah wifi kita kepada Tuhan. Tapi tidak cukup dengan itu saja kalau kita mau jadi pengikut Yesus yang kita mesti naik kelas gitu ya Pak ya. Kita mesti naik kelas, gimana jadi pelaku firman. Itu tidak mudah. Tapi tadi seperti Bapak-bapak mengatakan, kita percaya kita semua sudah menjadi sahabat bagi orang-orang sekitar kita. Itu kita percayalah dengan segala hal yang mereka lakukan gitu ya. Tapi sepertinya Tuhan mau kita tuh menjadi Yesus itu jadi sahabat kita sesuai dengan temanya ya. Tema bulan kitab suci ini kan Yesus jadi sahabat kita di segala peristiwa dah, senang susah. Kalau ini kan selalu yang menderita lah, kehilangan lah gitu ya. Tetapi kita pun kalau mau jadi sahabat Yesus, kita harus membina relasi yang lebih lagi dengan Yesus. Naik kelas nih, naik kelas. Naik kelas, gimana kita mau mendengarkan apa pesan Yesus untuk hidup kita, terutama untuk kita dapat menjadi sahabat untuk orang-orang di sekitar kita. Itu aja sih kesimpulannya menurut saya ya Pak ya, sesuai dengan temanya. Nah, saya sebagai tim KKS dengan kawan-kawan ini yang memang nggak mudah di masa pandemi ini untuk berjuang supaya bisa eksis. Karena dengan keterbatasan kita, bayangin ya Pak ya, tiap hari YouTube, romo-romo, pembicara, itu luar biasa hebat sekali. Saya mau bawain ini aja, saya berdoa nih Pak, agar Tuhan hadir, Tuhan yang bicara. Karena saya tahu tema ini tuh udah beredar di mana-mana, di YouTube, di WA. Ya kan Pak, Mbak Bambang aja jago banget tuh bikin ini renungan tiap hari. Saya mau membawakan ini, saya berdoa supaya apa yang saya bawakan ini biarlah Tuhan memakai saya untuk Tuhan yang bicara gitu. Stres juga sebenarnya kita di KKS ini Pak. Karena begitu hebat-hebat kan, pembicara, romo-romo tiap hari kalau buka YouTube dari pagi sampai malam gitu kan, luar biasa. Awam juga gitu kan. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah begitu setia tiap Rabu mau hadir di Zoom KKS ini. Itu sangat menguatkan kami yang bertugas di sini. Saya anggap ini tugas ya Pak ya. Saya anggapnya tugas, saya juga bilang ke teman-teman semua, kita tugas, do the best we can, biar Tuhan yang menggenapi. Jadi kalau ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dimaafkan ya Pak ya, Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Percayalah apa yang kita katakan ini, anggaplah Yesus yang bicara gitu Pak. Jadi tidak kecewa kalau kita bawakannya tuh tidak bagus. Apalagi hari ini tadi saya dapat WhatsApp di Rafael itu Pak Irhandi yang membawakan Bu Eti. Pak Irhandi tahu kan, sangat bagus ya membawakannya, dan dia salah satu yang membawakan K3S mengundang dia nih untuk tema ini. Waktu sosialisasi ada di YouTube-nya. Tapi saya percaya sekali bahwa Tuhan mengutus saya untuk bicara malam ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat melihat, merasakan remanya bahwa Tuhan yang bicara gitu lah ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Silakan MC, saya rasa sudah jam 9 MC. Ya, banyak acara lagi nih kayaknya, mereka ada kompletorium. Luar biasa dah umat-umat kita ya Pak ya. Sudah mulai live. Sudah beberapa yang live. Mungkin pengumuman dari Ibu Ketua untuk minggu depan.
minggu depan kita kembali akan membawakan tema keempat oleh Pak Santoso dan Bu Eti. Mohon kehadiran Bapak Ibu ya, biar kita tim KKS ini semangat gitu. Kalau Bapak Ibu hadir, kita semangat gitu untuk selalu berkarya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sampai jumpa Jumat depan. Untuk lomba nggak diumumin? Rabu depan, maaf. Untuk lomba nggak diumumin? Oh ya, kita kan lomba kan sudah pasti sudah pada tahu ya. Kita punya seminar tanggal 25 yang akan dibawakan oleh Romo Andang dengan moderator Putri Pariwisata. Itu akan dibawakan secara virtual 25 September jam 7 malam. Zoom dibuka mulainya jam 7.30. Mohon kehadiran ya Bapak Ibu ya. Free, ini free. Silakan hadir. Kita siapkan Zoom-nya 1000. Mudah-mudahan terpakai ya Pak Joli ya. Mohon kehadirannya ya, bagus Pak Romo Andang dengan Putri Pariwisata. Ini karya dari OMK kita, anak muda kita. Kita dukung mereka ya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi. Silakan MC. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kehadirannya bersama KKS Kelapa Gading. Untuk penutupan, saya mohon dari Pak Toto mungkin untuk doa penutup. Ya, makasih Pak Paulus. Teman-teman semua, mari kita konsentrasi untuk kita berdoa penutup sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur dan terima kasih kami ucapkan atas ajaran dan firman-Mu melalui Bu Rosita dan juga teman-teman kami semua dan juga sharing-sharing dari teman-teman semua. Semoga kami, umat-Mu, dapat mengikuti dan mengamalkan apa saja yang sudah kami terima ini seperti yang Kau kehendaki. Bapak, bimbinglah kami terus-menerus dari hari ke hari untuk mewartakan sabda dan sebagai pelaku firman-Mu. Allah Roh Kudus, bimbinglah dan kawalah kami semua supaya tidak menyimpang dari ajaran-Mu, terlebih dalam masa pandemi ini, di mana kami merasakan keterbatasan dengan sesama kami. Meskipun demikian, kami tetap percaya apa yang kami terima adalah baik adanya, sehingga kami bisa disucikan, dibuat kudus, dijadikan saleh, dan dijadikan orang pilihan Allah, supaya kami dapat lebih bijaksana seperti yang Tuhan kehendaki, supaya kami dapat berguna bagi sesama kami. Tuhan Yesus, Engkau berkata, bukan untuk mereka aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Terima kasih Tuhan, dan bersabdalah, berfirmanlah, maka semuanya dapat terjadi. Karena Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa di atas bumi dan di dalam surga. Dan kami hanya mengandalkan pertolongan-Mu dan berkat-Mu saja. Amin. Tidak lupa kami mohon berkat-Mu turun dari surga dengan berlimpah-limpah untuk kami semuanya. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih Bu Rosita. Terima kasih Bapak Ibu semua sekalian. Jangan lupa minggu depan untuk hadir di acara pada jam yang sama dalam rangka bulan Kitab Suci. Terima kasih.